Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan. Ini adalah yang kita lihat ini detik-detik atau cara tongkang CPO atau tongkang minyak sawit merapat di pelabuhan atau sandar. Sambil kita lihat kapal sandar, saya akan infokan mengenai harga sawit, harga minyak sawit atau CPO, dan berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN. Untuk harga CPO KPBN terupdate 9 Januari 2023 melorot Rp172 per kilogramnya. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat turun menjadi Rp11.718 per kilogram pada Senin 9 Januari 2023. Dengan demikian terdapat penurunan sekitar Rp172 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Jumat 6 Januari 2023 yang mencapai Rp11.890 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk wilayah Belawan dan Dumai harga CPO mencapai Rp11.718 per kilogram. Lantas harga CPO untuk Kalbar dibuka Rp11.368 per kilogram. Namun terjadi withdraw atau WD dengan penawaran tertinggi Rp11.000 per kilogram. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, sementara untuk harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi harganya masih tetap seperti kemarin Rp2.310 per kilogramnya di tingkat PKS. Bagaimana di daerah teman-teman sekalian? Silakan tulis di kolom komentar jika ingin berbagi info harga sawit dari berbagai daerah. Kemudian ada berita sawit lainnya, yakni ketidakpastian masih menghantui sektor sawit di 2023. Info sawit Petaling Jaya. Oil World dalam prediksi terbarunya telah memperkirakan produksi minyak sawit global tumbuh sebesar 2,9 juta ton menjadi 80,2 juta ton pada periode Oktober 2022 sampai September 2023. Terlihat akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada periode 2021 sampai 2022 yang mencapai 1,2 juta ton pada periode yang sama. Masih merujuk Oil World, Indonesia diperkirakan akan masih memimpin dengan kenaikan produksi sekitar 2,2 juta ton menjadi 47,7 juta ton, diikuti oleh Malaysia naik tipis 300.000 ton menjadi 18,5 juta ton, dan negara-negara lain di dunia menambahkan 400.000 ton menjadi 14 juta ton. Proyeksi rasio persediaan terhadap penggunaan minyak sawit sebesar 20% untuk periode 2022-2023 tercatat lebih rendah sedikit dibandingkan pada periode 2021-2022 yang mencapai 20,4%, jauh di atas rata-rata biasanya.
setiap 5 tahun yang mencapai 18,7%. Sementara dalam laporan terbarunya, Recent Maybank Investment Bank atau Maybank IB memproyeksikan prospek sektor perkebunan yang lesu tahun ini karena ketidakpastian dan tantangan yang masih ada. Masih ada ketidakpastian dalam perkiraan pasokan yang dinormalisasi saat ini oleh pasar karena fenomena cuaca La Nina masih ada. Dan ini adalah tahun ketiga berturut-turut meskipun cuaca mungkin berubah menjadi netral pada akhir kuartal pertama 2023. Serta masih belum jelas apakah penanam di Malaysia akan mendapatkan pekerja asing yang cukup tahun ini untuk meningkatkan produksi. Demikian catat laporan riset Maybank IB seperti dilansir Starbizz. Sementara info sawit lain, 5 hal dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Anwar Ibrahim. Salah satunya terkait peningkatan pasar sawit. Info sawit Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin 9 Januari 2023 di ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan 5 hal. Pertama, Presiden menekankan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Presiden menyambut baik komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melindungi penanam PMI yang ada di Malaysia atau pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia dan berharap penerapan One Channel System atau OCS dapat dijalankan secara bersama. Saya sangat berharap One Channel System atau OCS untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama, ujar Presiden dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Terima Info Sawit Senin 9 Januari 2023. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan mengenai kembali pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kedua, terkait masalah perbatasan. Kedua pemimpin sepakat untuk memastikan kesepakatan terkait perbatasan darat Sebatik, perbatasan darat Sinapat Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka dapat ditandatangani tahun ini. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini, ujarnya. Ketiga, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga sepakat untuk memperkuat kerjasama untuk meningkatkan pasar dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit, katanya. Keempat, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flight Information Region atau FIR Indonesia Singapura. Kelima, terkait isu kawasan. Kedua pemimpin juga sepakat untuk terus memperkuat kerjasama ASEAN sekaligus peningkatan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai,
sejahtera dan stabil, ujarnya. Selain itu, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga membahas mengenai perkembangan situasi terkini di Myanmar. Kedua negara memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-Point Consensus. Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-Point Consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-Point Consensus tersebut, tandas Presiden Jokowi. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian dulu info mengenai berita sawit hari ini dari Sawitdan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel Sawitdan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita setiap hari bisa tetap terhubung untuk membagikan info-info mengenai berita sawit, harga minyak sawit dari berbagai daerah. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman semua, berapa harga sawit terupdate di daerahnya masing-masing. Semoga harga sawit dan minyak sawit ke depan akan lebih membaik dari sekarang. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.